Hai guys, kembali lagi di Manifest Podcast. Manifest Podcast kembali lagi ya. Iya. Kita sudah lama tidak podcast karena memang lagi ada kesibukan di masing-masing beberapa minggu ya. Iya. Udah. Jadi kemarin tuh 2 minggu. 2 mingguan lah ya. Bener-bener tak upload. Bener-bener nggak upload, tapi untungnya ada flying high, jadi bisa. Ya selingan dikit. Selingan sedikit. Sekalian gini baru, segmen baru. Ya, kemarin sebenarnya aku juga mau upload reaction tentang One Ok Rock. Dia rilis MV terbaru namanya Save Yourself, cuman kayak masa reaction terus gitu loh. Oh, biar ada selingan biar ada selingan dulu baru balik. jadi itu untuk kedepannya gitu. Nah, untuk masalah kesibukan, memang Manifest Media tuh hostnya punya kesibukan masing-masing. Ya. Tidak fokus di sini doang. Tidak fokus di sini doang, tapi diusahakan untuk bisa upload. Mesti diluangkan waktu lah lagi buat upload. Kita sih buat konten. Ya, buat kontennya. Semoga rame ya Tuhan. Tapi kemarin udah lumayan rame sih, termasuk ya beberapa kali upload tetap di atas 1K lah ya. Ya, di atas 1.000 lah, lumayan. Wah, dalam hati ini apakah sebuah achievement itu? Achievement baru, soalnya dulu pas SMP SMA nyoba jadi YouTuber itu sih lumayan, tapi dihujat. Oke, jadi hari ini tuh topik yang kita akan bicarain adalah Culture shock. Sudah brief tentang culture shock. Jadi bahas culture shock sekarang. Bahas culture shock. Apa sih culture shock? Culture shock. Kalau dari Yoga apa ya? Culture shock itu sebuah keadaan di mana kita kaget. Shock, kaget. Sama lingkungan mungkin. Atau pergaulan lingkungan dan pergaulan yang berbeda dari di tempat lain yang baru kita datengin. Misalnya kayak sekarang lagi di Bali, tiba-tiba ke gini misalnya Afrika. Wah, kan kaget ada air. Kok nggak bisa minum ya? Gitu. Kok beda orang-orangnya? Parah itu misalnya tuh. Jadi culture shock itu memang membuat pandangan kita terbuka akan dunia gitu. Iya. Kalau kita belum pernah ke suatu tempat, kita ke suatu tempat itu udah pasti, wah ini lingkungan baru, cara beradaptasi yang baru dan lain-lain baru juga. Ya. Oh ternyata ada yang kayak gini tuh di sana. Kok di sini kan ada yang misalnya kayak kok di Bali apa namanya? Misalnya apa ya? Klub di sini kan ada klub. Kita pindah ke Bandung gitu. Oh di Jembrana misalnya ya. Ada klub atau mungkin kayak tempat-tempat yang party itu, party yang high class ya. Di sini kan ada. Ya kita. Nah itu kayak gitu juga. Sama kayak aku pernah gitu. Antar deh kita lanjutin dulu awal-awal. Pengalamannya dulu. Nah, itu. Jadi kalau kata aku sih sama, hampir sama. Kita ke wilayah baru dengan lingkungan baru, dengan kebiasaan orang-orang di lingkungan yang baru itu pasti kita bakal shock gitu. Dengan nggak tahu apa-apa yang di sana tuh kayak gimana. Kita tiba-tiba ke sana tiba-tiba wah, kultur di sana tiba-tiba malam-malam ngerasain cewek. Wah, gila. Kayak culture shock tuh parah sih. Nah, kalau dari Olga ini kan kuliah di luar kabupaten ya bisa dibilang. Iya. Kan? Apa sih culture shock yang pernah dirasain di luar kabupaten sih? Oke. Jelasin dulu ya. Mungkin kita kan dari Tegaru kan. Iya, mana? Terus aku kan kuliah di Singaraja atau Buleleng. Terus pertama ke sana sih ya mungkin culture shock pertama tuh panas. Terus culture shock panas. Lingkungan kan soalnya lingkungan. Kok di sini kan ya panas cuma tidak terlalu. Kok di sana ya masih bisa digini lah ditahan. Kalau di sana udah panasnya tuh parah banget. Itu kayak apalagi dulu pertama kali saya tuh kayaknya masih musim kemarau. Iya, di jalan tuh panas banget. Panas ya. Wah, panas. Parah banget panasnya. Bener-bener kaget tuh.
kok tiba-tiba bisa ternyata sepanas ini rasanya. Bisa kayak udah ini matahari depan mata nih. Iya, aduh, parah. Anggapan di sana tuh diam 1 bulan dah bisa menghitam. Beneran, panas banget. Terus itu kok perlu kayak datang ya, terus habis itu mungkin kayak pertama kali jalan-jalan tuh ngelihatnya pergaulan di sana sih. Gimana pergaulan di sana nih? Gimana? Gimana ya dibilangnya? Kayak terlalu lebih agresif tuh. Oh, lebih terbuka. Lebih terbuka kan? Ya lebih terbuka sih mungkin kayaknya. Pokoknya agresif lah dibandingkan di sini. Iya. Kok di sini kan kalau orang nongkrong, ya udah dia misalnya dapat berempat nih, ya udah mereka berempat itu asik. Kok di sana tuh bisa, ini 4 orang nih bisa ngomong sama siapa aja. Oh, iya, Bener, bisa gabung-gabung ya. Gabung-gabung aja. Kayak apa ya? Ngomong sama orang tuh kayak tidak nanggung-nanggung tuh. Iya. Kayak enggak sharing-sharingnya tuh keras gitu. Ya, tidak ada sungkan-sungkanan. Kok pertama kali sih kaget, tapi sebenarnya sih bagus ya. Iya, itu jiwa sosialnya tinggi. Sosial. Tapi kok pertama kali sih ya kaget sih Dan ternyata. makanya apalagi kalau orang introvert lihat kayak gitu kan udah kaget anjir. Kasiannya ini orang kok segitunya. Saya tidak bisa. Itu dah. Terus selain itu mungkin secara bahasa sih. Iya, di sana bahasa Bali katanya lebih kasar ya. Kok di sini kan bahasa Balinya ya, kok dibilang kasar sih enggak, bahasa Bali sehari-hari lah. Yang kayak dibilang bahasa Bali yang kok di sini katanya bahasa Bali halus. Bilang bahasa Bali halus enggak, kasar juga enggak. Ya standar. Sedangkan di Singaraja tuh udah bahasa Bali yang masuk kelas kasar. Walaupun ngomong sama orang baru. Kita nggak gini ya, tapi emang kenyataan kayak gitu. Ya. Emang budayanya di sana kayaknya. Kalau semua orang baru emang sih agak kadang pakai bahasa Indonesia juga dia kalau semua orang baru. Pakai bahasa Bali tidak terlalu kasar lah biasanya. Tapi kalau udah kenal dikit aja sudah mulai. Iya. Bahasa cara ngomongnya tuh. Kayak zodiak apa dia yang kalau awal-awal tuh belum bisa gini, tapi kalau udah kenal gitu. Udah kenal dikit aja udah keluar semua. Ya. Budaya aslinya langsung keluar kan. Tuh. Secara bahasa tuh yang paling kelihatan sih kok di situ. Perbedaan di sini sama di sana tuh bahasa yang paling kelihatan. Terus apa lagi ya? Kalau gininya cakep-cakep masuk kultur siapa? Ceweknya cakep-cakep. Kayaknya sih termasuk juga kan. Bikin shock juga. Iya. Bisa kan? Bisa. Ya. Bisa benar. Itu termasuk ya? Termasuk. Ya. Termasuk karena kita keliling kayak ke kota, wah Cindo. Kayak misalnya pas aku ke Jakarta, wah Cindo. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Ada, tapi kan yang di kota. Di kota. Emang. Cuma juga nyamain sih, masih jauh juga. Di sini kan nggak ada mahasiswa soalnya. Ya di sini. Iya. Ya nggak ada kampus. Iya, nggak ada kampus. Itu guys. Tapi kok di Singaraja itu aja sih kayaknya. Gimana ya kalau sekarang? Karena kan masih satu pulau ya, satu provinsi, jadinya tidak terlalu ada perbedaan yang terlalu mencolok lah. Iya. Karena masih satu provinsi kan, satu pulau masih satu budaya mungkin soalnya. Bener sih. Jadinya tidak terlalu kelihatan. Itu tadi dari aku ya untuk di kultur shock di Singaraja. Ya. Sekarang lanjut ke Rama. Jadi Kultur aku ya bisa dibilang udah pernah kemana-mana gitu. Iya. NTB pernah. NTB itu Lombok kan? Iya Lombok. Iya. Lombok pernah, ke Bandung pernah, ke Surabaya pernah. Pokoknya ya sudah lumayan jalan-jalannya. Udah banyak. Tapi yang paling parah sih aku yang kultur shock di Jakarta sih. Jakarta ya. Kota besar. Kota besar dibandingkan dengan Bali yang memang kecil. Ke Jakarta tuh kayak lihat dari profesi sih shocknya, profesi dari orang-orang profesi orang-orang sama kehidupan orang-orang, sosial lifestyle ya. Di Jakarta tuh kayak semuanya ada, semuanya literally ada. Sultan banget. Miskinnya miskin banget. Iya. Jadi kayak lihat sosial di sana tuh kayak, wah, kehidupan gua nih masih
masih beruntung Masih daripada beruntung, yang iya. di bawah gitu. Kok di sini semiskin-miskinnya orang nggak sampai sih tinggal di bawah kolong Iya, jembatan di tuh. sini tuh Nggak masih sampai, ada masih lah. harus masih punya rumah tuh Hmm. dengan gitu. Bener-bener rumah. Sini kan kayaknya Itu kayak aduh, di bawah kolong jembatan lah. parah. Aku sih lihatnya yang tidur di gerobak tuh kayak anjir, ini kehidupan saya ini masih layak banget ketimbang mereka. Padahal dalam sisi lain saya tuh tidak puas dengan kehidupan saya gitu loh. Jadi kita tuh lihat beberapa sisi di sana, banyak banget sisi positif dan negatif yang bisa diambil. Iya pasti sih. Itu loh, kayak kehidupan yang orang-orang kaya nih, hype star, hype nih, udah itu mainnya udah di gedung mana gitu. Pokoknya tempat nongkinya tuh beda lah sama yang menengah-menengah. Ya beda kelas lah. Beda kelas, ininya shocknya di sana, sama di orang-orangnya juga. Beda banget sama Bali. Ya pasti iya. Kalau Bali tuh ya, orang nih, ketemu orang nih, yang kayak Oga tadi bilang, pasti ada yang namanya saling sapa, Basa basi lah. basa basi Walaupun lah, tak kenal. walaupun tak kenal. Dari mana Ya. gitu ya. Kalau di sana tuh kayak, wah, ketemu orang cuek super duper. Kan gini mungkin sibuk kerja. Mumet. Sibuk kerja iya, takut dicopet juga iya. Tergantung muka sih itu biasa. Muka saya sama Muka yang teman-teman saya mencurigakan itu mungkin. kayak copet. Teman saya gondrong, saya Oh iya. saya gini yang lagi satu. Yang lagi satu Iya gitu lah. agak gini emang apa klasifikasinya. Iya. Waduh, saya tuh anjir dah pokoknya Iya. orang di Jakarta tuh jaga tas banget gitu loh. Iya kan memang daerah rawan. Iya, Beda sama di sih sini. orang yang bilang Jakarta tuh rawan. Rawan karena terlalu ramai kan. Populasinya sangat banyak itu bikin ya orang-orang pasti was-was sama juga yang kayak aku bilang banyak banget apa namanya klasifikasi sosialnya itu yang bikin orang pasti overprotective sih sama diri mereka sendiri sama juga di Jakarta tuh aku shock banget nih. Shock apa? Biasanya kan counter tuh counter HP Counter ya, HP. ada tulisan inilah counter ini jual ini. Sana di bawah kereta api, di bawah stasiun kereta api jualan HP pakai literally meja, entah itu HP ya, curian apa-apa. Ya dipakai diterpalin itu juga iya, biasanya kan. terpal, terus Naruh bener ada kotaknya. iya, ada kotak. Itu entah HP curian apa gimana, aku nggak tahu. Tapi itu bikin, waduh, saya ini HP dijual di situ gitu loh. Itu shock juga. Mungkin apa namanya? Dan kaki lima elit Bukan kaki Iya, lima HP. Bukan kaki lima cara ada gerobaknya. Iya sih. Itu sih HP bro, HP. Jualan HP kayak jualan baju. Iya, astaga. Tahu ya HP curian apa Digelar gitu. di jalanan. Iya. Tapi dari Jakarta sih saya belajar ya, hidup itu sulit banget. Kayak harus memperjuangkan hidup lebih keras gitu. Lagi di kota besar kan biaya hidup lebih gede. Udah itu lebih kan mahal. lebih mahal. Jadi goal saya ke depannya saya mau tinggal di Jakarta gitu. Apa kan tinggal apa ya? Ya, Apa sih maksudnya, namanya? ya semoga lah Bertahan hidup di bertahan sana, hidup coba. coba di sana, tapi sendiri sama teman-teman atau gimana. Mencoba mapan di Jakarta. Iya. Tapi kok dapat kerjaan di sana kan pasti mapan soalnya kan di sana emang ya, tapi biayanya gede juga sih. Biaya hidupnya nggak Ya, sama walaupun- social lifestyle-nya itu parah Ya mos. kok lifestyle kan bisa diatur. Iya sih, tergantung orang. Kebutuhan hidupnya tapi misalnya udah terlalu tinggi. Dan ini lagi contoh yang bikin aku shock di Jakarta. Jalannya, Jalannya kenapa? men. Di Bali Macet. kan enggak macet sama kayak di Bali. Macet, ya. Macet sama kayak di Bali. Tidak sih parah sana sih. Iya, memang parah di sana, tapi ini rute jalannya itu loh. Banyak apa dibilangnya? Jalan-jalan kecil masuk tuh. Mumet banget. Ada di mana jalan motor nggak boleh, ada Ya. di mana jalan motor boleh. Jalan satu arah. Kalau kita
nggak lihat rambu main asal nyelodor itu udah ditilang polisi, udah kena tilang lagi itu. Iya, tilang sana. Udah kayak anjir, ini ngafalin jalannya butuh berapa tahun ini. Ngafalin jalan sama apa? Jenis kendaraan yang bisa masuk ke sana. Iya. Ibaratnya kan masih lebih gampang di Denpasar tuh, wah udah hampir udah tahu lah. Kayak sekali lewat udah tahu. Oh sini tidak boleh sepeda motor. Sini satu arah harus. Kalau mau sini harus lewat sini. Iya. Hafal lah gampang. Hafal gampang. Kalau di sana tuh anjir. Bahkan kayaknya orang yang emang tumbuh kecil dari sana tuh pun masih pakai Google Maps, belum hafal jalan gitu kayaknya. Tidak bisa sehafal di Bali. Sehafal di Bali. Iya kalau kata aku. Ya, itu sih bikin wah shock berat sih, parah sih. Jadi tadi itu kita sudah ngomongin pengalaman kita tentang culture shock. Pernah ngalamin culture shock gimana? Nah itulah pokoknya pernah ngalamin gimana. Ya. Tapi kita selalu pasti ngalamin nggak sih kalau emang keluar kota ya, ke tempat baru ya. Walaupun ya kan keluar kota kadang ke gini deh namanya wisata. Iya wisata bisa. Itu kadang shock sama harganya mungkin. Ya. di Google tuh harganya murah gitu. Wah, kita kesini. Pada kata-kata orang sih murah kok masuk. Dan itu juga kita lihat di Google tuh fotonya tuh wah bagus banget. Setelah kita kesana udah bayar mahal. Aduh ini biasa banget. Masuk ya. Kita shock sendiri ya, shock gitu. Tempat makan. Oh iya. Wah. Jadi ingat dulu ya. Aku shock sama harga. Ya. Ini kan namanya juga masih anak muda ya, belum. Maksudnya kerja sih kerja cuman punya uangnya enggak seberapa. Ya, enggak sebanyak itu lah. Aku tuh diajak dulu sama temen, direkomendasiin di Ubud ya. Di Ubud kan ya emang terkenal. Walaupun ada sih emang yang murah. Tapi kita tuh diajaknya ke Pison ya. Pison kopi. Itu sih kopi. Bukan Pison aja namanya. And then, wah. Pertama kali masuk sudah curiga. Iya. Kalau udah restoran yang ada reservasi tempat duduknya, patut dicurigai itu harganya. Dicurigai sekali dan boom diselodorkan. Kamu scan di sini menunya. Pas. Saya sih cuma bisa diem ya. Cuma bisa ya. Namanya juga pas itu kan kita juga cuma pagi itu kan nggak ke satu destinasi pas itu. Sudah terakhir lagi juga. Ya itu destinasi terakhir. Habis di jalan saya juga pas. Terus di jalan sama habis di waterfall. Terus kita ke Pison. Nah, itu uang udah tipis. Sisa 50.000. Ya. Pison cuy, 50.000. Dengan harga menu yang semuanya di atas 50-an. Itu tuh lapar pas itu guys, lapar. Akhirnya pesennya aku pesen matcha kan banget pas itu. Bir ya. Terus si Rehan tuh pesen kopi latte-nya. Ya. Berkejut juga sih. Waduh. Parah men. Gila. Saya terkejut dengan parah pas itu. Mahalan dari gini itu ya. Dewi ya? Iya, mahal dari Dewi ya. Nah, tempatnya bagusan. Malam minggu motor setelan keluar semua. Acting dan lain-lain semua keluar dulu. Nah, kita sudah ngomongin apa? Nah, jadi pernah nggak sih Olga tuh sampai kebawa culture shocknya? Sampai maksudnya gini, budayanya tuh kebawa, kita kena ke budaya, jadi ngikut ke budaya sana. Apa Olga tuh masih bisa nyimbangin sama diri sendiri gitu? Ke bawah sih nggak sampai sih ya. Iya. Karena pasti susah juga, pasti masuk budaya orang lain. Ya, bagi kita misalnya dari kecil di mana biasanya? Dari kecil di Bali. Iya. Terus tiba-tiba nih ke Jakarta, tidak mungkin lah bisa jadi orang Jakarta. Iya, dan tidak mungkin kayak misalnya pulang-pulang ke Bali tiba-tiba sama saudara lugu-lugu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Sama kan aku juga pernah itu di Jakarta. Tetap pasti jiwa asli ya tetap ke bawah. Ya.
logat Bali. Dan bahkan di Jakarta juga, pas aku di Jakarta gitu ngomong lo gue tuh jarang. Aku kamu malah bisa. Gak bisa. Orang Bali tidak bisa ngomong lo gue, aneh. Aneh dia dipakai logatnya gitu. Jadi kayak kita tuh tetap pakai budaya lama tapi dengan budaya baru kita gabungin, tapi nggak sampai kena bawa di budaya yang baru tuh, nggak sampai ngemakan budaya lama kita gitu loh. Nggak bisa sih kayaknya. Tapi ada yang bisa kayak gitu loh. Aku pernah punya teman, soalnya dia kan baru diajak ke Denpasar itu, ke Badung itu, dia malah kemakan sama budaya di sana, budaya pasar kebudayaan lain. itu bukan budaya sih. Budaya. Itu bukan budaya sih. Tidak ada budaya duga budaya. Itu tuh gaya hidup. Iya, maksudnya kena gaya hidup itu. Nah, di lifestyle juga kita bisa membatasi lifestyle kita sih. Pasti bisa. Iya. Tergantung orang-orangnya. Jangan sampai terlalu kena lifestyle yang memang nggak benar. Nggak benar. Tiba-tiba kemakan narkoba gitu aja. Itu parah. Boleh. Di Jakarta Kalau itu dugem sebenarnya ya dibilang nggak boleh sih. boleh Bener. Holy Wings gimana sih? Hiburan namanya. Iya, hiburan. Holy Wings sih bahkan sampai ngeluarin nama tuh. Nama apa tuh? Yang kemarin di demo tuh. Iya. Jangan ngomong aja. Nama doang Bang. Iya, namanya Nggak ada surga. Nggak ada. Dan sekarang staff Ya, Holy Wings. Iya. baru juga buka di Bali. Yang di Bali sih kayaknya nggak kena. Nggak kena sih. Tapi kasus juga. Iya, kasus juga. Parah main Holy Wings nih. Padahal bagus loh acara sport Holy Wings yang Holy Wings sportnya bagus. Iya, itu bagus. Ya, apa ya yang bisa bikin artis berantem? Iya, cuma Holy Wings. Iya, kita jadi dari kulturnya membahas Holy Wings nih, tapi seru juga. Bahkan berarti mau datengin siapa lagi, siapa lawan siapa. Aku sih nunggu dari Kobuser lawan ya? Askar. Lawan siapa kayak penting dari Kobuser gini, gitu aja sih. Ngeliat. Dan gini sih. Aku mau lihat gini deh. Kalau Holy Wings Sport mau gini, aku mau lihat Winson lawan Eric Colim lagi. Soalnya kemarin kan apa itu kurang semua begitu doang, Eric Colimnya sudah gitu. Coba deh, kemarin aja Winson kalah sama El Rumi. Anjir. Aduh, kasihan parah. Gini sih. Abis kena mental sama PP. Iya cuk. Pas abis selesai match tuh langsung diginiin sama PP, direkam langsung di town gitu anjir. Keren. Sportnya bagus. Semangat. Sisanya enggak. Semangat membalikan nama baik. Rebranding aja. Jadi Wings Holy kebalik. Oke, jadi itu dia tentang kultur shock yang pernah kita alami. Pasti banyak sebenarnya yang bisa kita gali tentang kultur shock ini. Karena di setiap tempat sudah pasti, di setiap orang sudah pasti. Orang-orang kan berbeda, tempat juga berbeda, sudah pasti. Kita akan shock melihat Sesuatu yang baru gitu loh. Dimanapun dan kapanpun kalau kata aku. Jadi kita tutup kali ya untuk episode kali ini. Apa ada yang mau dibahas dari Yoga sendiri? Apa ya? Untuk shock. Mungkin itu aja sih dulu. Pengalaman kita aja dulu nanti. Mana ngalamin culture shock. Semoga ya bisa ngundang orang sih, aku pinginnya. Aku sih maunya kemarin ada mau ngundang orang ya. Dia juga YouTuber 2000 subscriber sekarang ya. Oh, sepertinya saya tahu. Pernah buat lagu gitu. Oh iya. Ngundang itu, cuma kayaknya dia masih sibuk gitu. Bu, bahas apa? Apa mengundang YouTuber yang sekarang jadi polisi? Enggak, sorry ya. You're not pokoknya udah. Oke, jadi itu dia untuk episode hari ini. Thank you yang sudah nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Anjir, udah kayak YouTuber lama. Hey, what's up my friend? Dadah. Shoo.